telah bangkit seperti disabdakannya. Haleluya. Doakanlah kami pada Allah. Haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria. Haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Romo, berkah dalem. Selamat sore Romo. Mas jenengan di sini dulu ya. Pakai stola aja ya. Jenengan enggak punya earphone ya? Ada earphone. Kalau ada tancap sini enggak apa-apa supaya bisa dengerin. Oh, pakai HP Pak ya? Pakai HP. Atau dengerin dari sini. Banyak. Berapa? 30. Pos ya. Baik, sudah siap? Selamat malam, Romo, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita berjumpa kembali, tatap muka, bukan tatap tembok, atau natap layar handphone atau layar laptop, tapi kita bisa saling berhadap-hadapan, kita bisa saling menyapa. Maka mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk merayakan Ekaristi. Kita mau nyanyikan satu lagu, kita syukuri bersama karena kita boleh bertemu dalam kasih-Nya. Kita bertemu lagi untuk memuji Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan. Kita bertemu lagi. Untuk apa Bapak Ibu? Amin. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi. Untuk kebaikan kita, kita bertemu lagi. Untuk puji Tuhan, kita bertemu. Sekali lagi kita mau naikkan pujian kita lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Kita mau kasih salam karena protokol kesehatan, kita tosnya pakai buku jari ya, gini ya. Ya, tos kiri kanan. Mari sambil nyanyi kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kalau Romo namaste boleh. Bertemu lagi. Angkat tanganmu. Puji Tuhan, kita bertemu lagi. Jarinya sarangi dalam kasih.
kita bertemu lagi. Puji Tuhan. Tos kanan kiri pakai buku jari. Kita bertemu sama menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Puji Dia, glory haleluya. Puji namanya, puji Dia, puji Dia, glory haleluya. Puji namanya. Kita tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita. Silakan duduk. Kita siapkan hati kita sadari keberadaan kita. Kita tarik nafas panjang-panjang, kita katakan ye. Kita lepaskan perlahan-lahan, kita katakan sus. Ye. Sus. Ye. Tuhan, kami sadar Engkau telah memanggil kami secara pribadi, seperti Engkau memanggil Lydia. Kini kami menanggapi panggilan-Mu, tugas perutusan-Mu, supaya kami boleh menjadi saksi bagi kasih-Mu kepada dunia dan kepada kami semua. Engkau telah memilihku, bahkan sebelum dunia dibentuk. Engkau telah memilih kami. Terima kasih Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Selamat malam, saudara sekalian. Baik. Nanti kita akan mendengarkan sabda Tuhan beberapa tokoh. Tadi sudah disebut Lydia, ya. Baru saja bertemu dengan Paulus, dia
merespon ajarannya sungguh baik, mendengarkan dan mau dibaptis sekeluarga. Dan juga disebutkan rekan-rekan dari Paulus, ada Silas, ada ya Timotius, semuanya banyak sekali. Dan kota nanti yang disebut banyak, lebih dari 1, 5. Jadi menunjukkan Paulus itu mobilitasnya tinggi, ya. Dan nanti bisa kita petik pengalaman Paulus ya dalam bacaan nanti, ya, di mana Paulus memposisikan diri sebagai gembala yang tidak di atas dan tidak di luar, ya istilahnya uskup Jakarta, tapi bersama mereka, ya. Itu kalau dalam bahasa Paus kita sekarang, Paus Fransiskus, itu hendaklah gembala berbau domba, jangan hierarkis terlalu tinggi dan di luar tidak tahu apa-apa, tapi bersama mereka. Itu tidak gampang, ya. Contohnya Paulus itu. Mari kita siapkan hati kita agar layak dan pantas ikut serta dalam karya keselamatan. Kita saling memaafkan, kita saling ambil bagian dalam karya penciptaan, saling menghormati bahwa kita ciptaan Tuhan. Oleh karena itu malah kita menyampaikan seruan tobat. Tuhan, ampunilah dosa kami, berilah kami pengampunan, dan pulihkanlah kami kembali. Tuhan, ampunilah kami. Dengan rendah hati kami berseru kepada-Mu. Tuhan, ampunilah segala dosaku. Tuhan, kasihani hamba-Mu ini. Aku sungguh menyesal atas segala dosaku. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga lama kuasa malam mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang marahim, semoga rahmat Paskah yang telah kami terima menghasilkan buah berlimpah dalam hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu. Bacaan pertama pada sore hari ini diambil dari Kisah Para Rasul. Setelah Paulus mendapat pesan dari surga supaya menyeberang ke Makedonia, kami, Saulus dan Silas, bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Keesokan harinya, tibalah kami di Neapolis, dan dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Salah seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira.
seorang yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, Lydia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen, Tuhan berkenan akan umatnya. Tuhan berkenan akan umatnya. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorai atas raja mereka. Referen, Tuhan berkenan akan umatnya. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Referen, Tuhan berkenan akan umatnya. Biarlah orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang yang dikasihi Allah. Referen, Tuhan berkenan akan umatnya. Demikian semua. Kita bangkit berdiri. Kebenaran akan bersaksi tentang aku, sabda Tuhan. Tetapi kamu juga harus bersaksi. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai bab 16 ayat 4. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tapi semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, saya sedikit sharing aja ya. Ini ruang ini dipakai kalau setelah COVID. Sebelum COVID di atas. Oh, cukup ya? Ya. Ya. Karena waktu saya di Tangerang itu, ya umatnya tidak banyak, tapi pakai gereja yang muatnya tuh lebih 1000 ya. Kalau gereja kita 600 sebelum COVID ya. Karena 1000 seperti Banjardowo itu. Kalau ditegur mereka katanya, "Wah, yo sudah lama di sini enggak apa-apa." Wah. Masalahnya AC-nya itu loh. AC-nya kan kalau ruangnya banyak gitu.
Tapi ya udah, ini efektif sekali. Ya, jadi cukup uangan ini, tidak usah pemborosannya. Kedua, memang saya di Santana dulu 2 kelompok. Santana 7 tahun toh. Itu kelompok yang senior dan remaja atau mudika. Ya, yang mudika tuh waduh, kelompok eksklusif sendiri. Saya sebagai pastor kepala belum sempat ngisi di mudika. Karena banyak kegiatan itu di mudika sendiri, dilayani sendiri, ngundang romo-romo lain, mudika. Ya, waktunya lain, yang senior lain. Jadi paralel mudika dan senior ya. Nah, di Tangerang ternyata sama, yang senior, yang mudika. Ya, itu lain karena energik, dinamisnya. Dan mereka kesaksian tuh, waduh, saya hanya ngintip di luar tuh, wah, mereka seperti latihan action gitu, latihan drama atau latihan apa ya sudah, mereka punya ciri khas sendiri ya. Itu ya, dan memang kelompok karismatik itu inisiator atau ya fasilitator untuk CAP ya. Maka waktu di Jakarta itu ada yang dikarismatikan loh. Saya luruskan, mereka itu hanya fasilitator. Kalau enggak pakai lagu-lagu ya enggak apa-apa ya. Tapi kalau lagu-lagu CAP kan sifatnya dinamis, semangat gitu. Enggak saya larang. Bagus, lagu ini tidak harus puji syukur pada bakti. Dari CAP boleh ya. Nah itu kalau di Tangerang angkatan 17. Di Santana kemarin 7 ya. Mengapa 7? Karena selang-seling kitab suci dulu, ABCD sampai F, terus ya, itu CAP, sehingga gonta-ganti supaya karena umatnya cuma ya 11. Kalau Tangerang 18 itu bisa tiap tahun. Tapi kemarin karena banyak acara, sudah 2 tahun sekali. Lama-lama kan turun tuh pengikutnya. Malah ada COVID, nggak ada malahan sekarang. Ya, itu saya sharing sedikit bahwa ya kita bersyukur. Kemarin saya putarkan dari Romo Sugiri sebelum menghadap Tuhan, dia pamitan bagaimana dia itu dulu menilai gereja terlalu dogmatik, kering, dan ya istilahnya itu kurang terbuka. Nah, setelah itu berkenalan dengan kelompok karismatik yang memberikan dari Uskup Thailand dan Uskup Filipina ya, yang pakar semua Yesuit terbuka. Nah, ini yang saya cari-cari. Ya, itu. Akhirnya Leskoto nunjuk dia. Tapi sebelumnya dia suruh belajar dulu di itu Filipina, di beberapa Amerika, sehingga bisa memetik apa yang saya sumbangkan gereja itu apa. Akhirnya itu CAP itu. Nah, dia menyaksikan toh bahwa ada buktinya. Yang dulu anaknya kalau masuk seminari dilarang, sekarang mau mohon. Yang dulu mau cerai berapa pasang aja enggak jadi cerai. Yang dulu ada perubahan, yang dulu enggak mau jadi ketua lingkungan, enggak tahu pengurus gereja, ya. Malah sekarang di gereja-gereja itu ada buktinya, mereka yang tidak punya nyali dari ketua lingkungan ya sudah ditunjuk mau. Malah justru ketua wilayah itu membiayai, ya mungkin di sini juga ada, membiayai untuk kursus karena biayanya mahal. Ternyata mahalnya itu karena untuk retret, transport Bandung ke Bogor tuh berapa? Mesti luar kota, transportnya mahal, retret 3 hari mahal, sehingga biayanya tinggi. Kusupan hanya 3 juta. Saya protes sejak dulu 10 tahun 3 juta, sekarang 3 juta. Loh, yang ikut CAP itu hampir semua kan 75 paroki. Sekarang Jakarta itu hampir 70 lebih paroki semua. Yang tidak ada CAP itu hanya beberapa, 1 atau 2. Yang lain sudah punya, sehingga dibagi-bagi. Ya, sudah. Ya. Nah, di sini ternyata kemarin saya ngikuti, karena tidak ada retret, tidak ada transport, bayar enggak? Enggak bayar. Gitu. Ya, sana itu karena tingginya itu transport dan rumah retret mahal. Itu sampai saya tanda tangan proposal sampai ini kalau tiap tahun dimintai apa enggak bosan?
Enggak, Romo itu kan rumahnya 18.000 bergilir ini daerah sini itu lah ya. Jadi sudah tahu ini sudah kemarin gantian gitu. Jadi tidak itu saja, gantian merata. Sehingga mereka bangga kalau mempunyai saldo, loh saya memberi saldo 5 juta, loh 7 juta, 8 juta, sampai 10 juta. Bangga. Kok seperti kompetisi saldo aja. Kompetisi saldo, loh saya udah mau beri kontribusi banyak warisan saya ya. Itu saya lihat ya. Ya saya enggak tahu sekarang enggak ada acara itu CAP karena Covid. Ya. Ya sekarang banyak online loh. Ya di sini terus berlangsung. Saya memberi itunya 2 tapi disuruh tambah ya. Saya kemarin tambah Iman dan Wahyu itu dari ensiklopedi saya ambil gitu. Tapi sebelumnya evangelisasi Nustiandi. Nah, sebelumnya itu dari Maria Ratu Evangelisasi itu dari saya kira Jakarta sudah terpapar ya sudah saya itu pandu ya. Romo Broto itu mengarang Maria Ratu Evangelisasi ya. Nustiandi itu dari Sekina, rumusannya wah rumit, memang bukunya lumayan tebel, enggak gampang itu ya. Tiga materi yang saya kasihkan ya. Lah untung Romo Bowo mengisi yang paling baru, dokumen paling baru ya itu. Baik, walaupun saya baru 10 bulan toh sudah masuk toh kegiatan CAP itu. Ya, saya juga akan sharing lagi. Kemarin hari Sabtu saya tentunya diundang untuk mengikuti tahbisan imam online di Jakarta ya. Ada 5, ada yang ngikuti? Ada 5 ya. 4 dari Diocesan Jakarta, 1 dari MSC ya. Ternyata MSC itu 13 kesupan dari ujung barat sampai timur MSC ya. Nah itu Romo siapa itu Purba itu sebagai rektor ya, merangkap juris ahli hukum ya, karena sampai sekarang baru 1 akan doktor belum pulang, maka merangkap Purba sebagai juris hakim gereja plus rektor di seminari tinggi. Nah dia kenal ya yang tahbisan itu ternyata separuh 4 itu separuh sudah istilahnya panggilan agak panjang, sudah di luar kerja baru masuk, itu 2. Yang 1 ke laborat Unika Atmajaya laboratorium ya, itu di Tangerang dulu bersama saya diminta untuk mendampingi saya kalau khotbah pater khotbah ya. Sebenarnya saya usulkan ke Tangerang aja membuat paroki baru, tapi sudah diberi surat tugas kemarin di Bekasi ya, harapan kita ya sudah. Yang 2 itu normal dari seminari Wacana Bakti, terus dari tinggi tahun rohani juga ya itu. Nah yang panitia itu dari Duren Sawit, maka pastor kepalanya Romo Sadyoko pernah toh dulu sering bantu sini toh, ekonom. Sekarang di Santa Ana menyelenggarakan tahbisan itu dia sebagai konselebran ya. Nah itu. Nah khotbahnya cukup menarik, ada kaitannya dengan ini tokoh Santo Paulus ya. Dalam pengantar sudah saya katakan bahwa Santo Paulus sungguh ideal ya, cara berpastoral. Dia tidak hanya menetap satu paroki terus bertahun-tahun enggak ya, rata-rata 3 tahun. Maka Bapak Uskup ya itu Tuhan Yesus saja ya, melaksanakan tugas Bapak 3 tahun, maka sekarang SK jadi kuria, anggota kuria atau pastor kepala itu 3 tahun diperbarui. Itu. Nah, Paulus juga gitu, waktu pastoral ya 3 tahun nanti diperbarui. Itu. Nah, lalu sistemnya itu di tempat tertentu mobilitas tinggi. Ya, hampir 3 benua, 4 benua didatangi toh. Asia, Afrika, Eropa, hanya Amerika karena belum ada, Amerika Australia belum karena belum ada pesawat. Seandainya pesawat mungkin dia, karena dulu transportasi hanya kapal, belum ada pesawat sehingga Amerika dan Australia belum. Tapi 3 benua itu sudah efektif ya. Dan metodenya itu pakai rekan
ya, ada rekannya, tidak sendirian. Ya, ini tua, ada diakonat, ada pastor, kepala pastor, itu membuat itu sistemnya Paulus dipakai. Ya, dia mengatakan Paulus itu cara berpastoral tidak di atas segala-galanya, hierarkis, jadi uskup, jadi kardinal, jadi paus, sudah. Dia itu biasa aja, tidak di atas, tidak di luar, tapi di antara mereka. Ya, maka Bapak Suci merumuskan yaitu ya pastoral, pastor yang berbau domba itu adalah gembala berbau domba. Itu maksudnya itu seperti Paulus itu. Jangan di atas, wah, untuk menghadap aja sulit. Ya. Dan di luar tidak tahu apa-apa mengenai umat. Tapi di antara mereka itu idealnya. Gembala berbau domba, itu Paulus. Ya. Dan juga hasil suratnya paling banyak, 12 lebih loh. Suratnya aja 12. 12 paling banyak itu surat-suratnya. Itu hasil refleksi. Kalau di klasifikasi ada yang sifatnya eklesiologi mengenai gereja. Ya, gereja itu bagian tubuh seperti anatomi itu, ada kepala, ada tangan, macam itu. Itu dia pinter bikin penerangan tubuh gereja seperti tubuh kita ini. Kalau tahu sakit semua sakit. Ya. Eklesiologi terkenal ya. Lalu kristologi, wah banyak sekali kristologi mengenai Kristus. Ya, pneumatologi ya, Roh Kudus yang sekarang dibahas itu. Paulus pneumatologi, Roh Kudus. Ya, itu. Yang kurang itu Mariologi. Dia sedikit sekali nyinggung Maria. Maka yang kurang kalau Paulus jangan mencari Mariologi. Ya. Kalau mau eklesiologi mengenai gereja pakar. Mengenai kristologi pakar. Mengenai pneumatologi Roh Kudus pakar. Ya. Pakar, hanya Mariologi tidak pakar, tidak sempat untuk membahas. Ya. Itu suratnya 12. Paulus suratnya 12 dan bermutu. Ya, jadi acuan gereja sekarang. Itu Paulus. Ya, jadi bisa dibaca berapa aspek. Ya, dari berpastoral cara menyampaikan, kalau udah hadir ya pakai surat. Ya. Itu terus sekarang mengader tenaga-tenaga, banyak teman ya di kader yang disebut-sebutkan Timotius, ya, Silas, apalagi banyak sekali ya, Titus, itu surat pribadi, surat komunitas, ya, surat umum, ya, Ibrani itu diperkirakan juga Paulus atau teman surat-suratnya, dan muridnya Markus itu menarik. Markus dulu kan ini ponakannya Barnabas. Barnabas itu berjasa untuk melibatkan Paulus diterima atau berjuang supaya diterima. Tadinya kan ditakuti di Yerusalem, itu membahayakan itu. Tapi Barnabas saya saksinya. Dia sudah bersaksi kemana-mana, tidak usah ditakuti, tidak usah diragukan. Itu Barnabas. Tapi peduli amat. Ponaknya yang nama Markus atau Yohanes Markus itu tidak komit. Suruh ke sana alasan, suruh ke sana kok setengah-setengah ditegur. Kalau hanya setengah tidak usah aja mengikuti saya ya. Tapi dia untung Markus itu tidak putus asa. Tidak istilahnya apa? Ya patah arang. Ya, patah arang terus sudah. Enggak, tapi dia terus merenungkan apa tahu yang diajarkan Paulus siapa? Yang diajarkan Petrus siapa? Dua guru itu direnungkan. Itu Injil Katekumen. Singkat-singkat hanya berapa bab? Paling pendek itu Markus. Itu Injil Katekumen. Singkat-singkat sekali. Tapi itu sudah pionir. Bisa merumuskan ajaran. Karena tadinya lesan loh. Boleh. Ya, sehingga tidak seperti yang lain. Matius itu tanya sana tanya sini. Lukas apalagi. Apalagi Yohanes setelah terakhir. Dia tidak seperti Injil Sinoptik, tapi lebih ke arah reflektif, nimbang-nimbang simbol-simbol yang mendalam, ya itu kalau, nah itu dipelajari dalam paket ABCDEF, ya itu. Nah kemarin saya dapat itu profil katekis di Tangerang itu
yang dapat sertifikat lulusan katekis itu hanya 4 atau berapa. Yang lain sekitar 50 toh. Yang 47 itu ya kursus Alkitab CAP, yaitu kursus CAP Alkitab BL CAP itu udah diterima, bukan liar tapi udah itu cukup. Maka dia berhak untuk mengajar. Ya, diberi profil tuh yang punya lulusan dari Atmajaya itu sedikit sekali. Yang lain tuh waduh. Ya berdasarkan kursus kitab suci, kursus CAP, BL CAP, kursus kelompok-kelompok itu ya. Itu hanya sharing saja. Baik. Balik pada Paulus tadi ya. Ini bacaan tadi tokoh Lydia ya. Dia kan dapat dikatakan yaitu tidak diterima atau seperti tadi di Yerusalem tidak diterima, tapi dibolehkan di rekannya itu Barnabas itu bela-belain. Lalu di tempat lain juga jangan dikira mulus. Wah, banyak tantangan merasa gagal, tidak berhasil tuh sharing kardinal kemarin dalam khotbah. Gagal, tapi justru kegagalan itu sadar bahwa saya itu rapuh. Ada duri dalam hatiku. Ada temperamental gitu. Kalau dikecewakan tidak sabar, wah bisa marah-marah seperti korbannya Markus itu, tapi mendidik gitu. Temperamental, saya ada duri dalam hati saya. Saya bermaksud ingin berbuat baik, cita-cita baik, tapi yang saya lakukan justru yang saya tidak hendaki. Itu pertentangan batin itu ditulis dalam surat. Itu isinya kan pengalaman batin semua. Pengalaman berpastoral, pengalaman ya bagaimana akhirnya yang puncaknya ini semua karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus. Ya, tapi dalam renungan ini saya memakai ini karangan Romo Karmel, itu beberapa frater Romo banyak Romo Karmel, itu juga membahas ya jangan tergoda bahwa tidak berbuat apa-apa, wes nanti Roh Kudus itu disindir dosen-dosen itu Romo Magnus ora sinau, tidak belajar, nek ditegur, oh enggak Roh Kudus, itu ditentang apa Roh Kudus, tidak belajar apa-apa Roh Kudus, itu tidak benar, itu ekstrem sekali. Orang belum usaha apa-apa nanti Roh Kudus, ya, itu tidak benar, ekstrem yang negatif, ekstrem yang tidak sehat. Ya, ekstrem satu ya berlebihan, mengandalkan diri sendiri, lupa akan Roh Kudus, ya akhirnya jadinya roh kuda, saenake dhewe, gitu. Jadi dua ekstrem itu hati-hati, ini disinggung di sini. Jangan ekstrem yang kesana tadi tanpa mengandalkan Roh Kudus, roh kuda, saenake dhewe, tapi juga jangan terlalu mengandalkan Roh Kudus, tidak berbuat apa-apa seperti itu. Kalau mahasiswa ya belajar sampai tuntas. Roh Magnus, wah caranya ngono ya. Oh berhasil, ditegur, kamu belajar enggak? Oh, Roh Kudus, wah ditegar. Ya itu saya masih ingat, disindir-sindir. Ya, itu Magnus kan dosen moral, dosen ya etika, dosen filsafat Jawa, wah macam-macam. Dan dia berani. Ya, Magnus ada ngarang buku macam-macam laku. Ya. Dan dia dinyatakan warga negara baik dapat hadiah dari Presiden Jokowi ya. Itu berani kritik Prabowo aja berani ya. Dia tahu persis ya. Kritik sana kritik sini. Tahu ya. Nah itu. Jadi pesan yang mengenai Roh Kudus jangan ikut godaan ekstrem 1, ekstrem 2, ekstrem kiri kanan ya. Tuh. Dan yang Injil ya juga mirip pesannya tadi bahwa setelah Yesus diutus, ini pola Injil Yohanes itu yaitu Bapa mengutus ke dunia, tapi yaitu tidak diterima, tidak dipahami. Nah, setelah selesai kembali ke Bapa, tapi tidak ditinggalkan. Mohon kepada Bapa karya Roh Kudus sudah turun, itu isinya tadi. Turun supaya mereka berani bersaksi. Seperti Yesus bersaksi, berani bersaksi. Maka akan turunnya Roh Kudus telah diramalkan atau dijanjikan nanti turun roh kebenaran akan bersaksi. Ya,
Nah, saya tadi muter dokumen Krisma di sana Jogja itu, Pringwulung ya. Itu gerejanya mirip itu Banjardowo mirip. Khotbahnya itu apa? Kamu Krisma itu terus buah Krisma itu apa? Ya, kebetulan yang ditanya ya peduli pada KLMTD, kecil, miskin, tersingkirkan itu. Bagus namanya sekolah. Ya itu ada buahnya. Ya, memang Krisma itu harus ada buahnya, jangan. Maka ya Kak, saya setuju. Yang ikut CAP itu udah ikut Krisma atau kemarin Romariono, ikut CAP. Itu materinya melebihi Krisma gitu. Nah, tapi Krisma sekarang setahun loh, gitu. Nanti akan saya sampaikan kalau saya suruh komentari ya. Setahun bayangkan biasanya 6 bulan 20 pertemuan lah. Ini setahun bayangkan berapa. Ya, saya juga memberi materi sejarah Krisma. Mau itu ngikuti berapa buku aja itu. Ya. Nah saya sharing waktu di Tangerang itu karena baptisan banyak, rata-rata itu tiap tahun 200 lebih. Ya, baptisan bayi 200, dewasa 200. Nah 200 itu yang 100 SMP kelas 3 sampai yang sudah nikah itu langsung Krisma. Kalau enggak nanti 2 tahun, wah 1000-an. Itu sudah dikurangi 100, itu aja masih 600, itu 700 penuh. Ya. Itu maka ditolerir ya sudah yang SMP ke atas, maka materinya komplit. Baptisan itu Krisma sudah dikasih. Nah, itu ada pelajaran bersama Krisma itu ditekankan sejarah Krisma macam-macam ya. Itu saya moderator pewartaan jadi tahu selama 5 tahun baptisannya itu dari 200 yang Kristen pindah dari gereja lain itu 30-an rata-rata. Berapa persen ya? Pindah dari gereja lain ini 30-an. Dari 200 atau 30 Kristen diterima ya. Terima. Kalau nanti tidak masuk PGI, tidak masuk PGI diulang. Yang masuk tidak masuk PGI biasanya ya Yehova ya apalagi. Pokoknya beberapa tidak masuk PGI ulang. Tapi kalau masuk PGI ya gereja GKI, gereja GKJ, gereja. Tapi kalau itu Yehova kelompok-kelompok yang udah masuk tidak diterima PGI, maaf ya. Ortodok aja sekarang KWI tidak diterima, PGI juga tidak diterima, padahal melebihi Katolik gereja Timur toh. Saya pernah mengikuti hanya ngamati ibadat 2 jam, lebih banyak devosi. Ini devosi pada orang kudus, diberi wiruk semua itu 2 jam. Betul tuh Kristen Ortodok gereja Timur. Itu belum diterima sekarang KWI tidak terima, PGI tidak terima. Itu Ortodok. Padahal entah sampai kapan nanti ya. Ada ekstrem. Yang ekstrem itu tidak masuk PGI, boleh ulangi aja ya. Karena diragukan cara baptisnya rumusannya ya itu. Baik, itu cukup panjang. Nah, sekarang kembali pada Injil tadi ya. Jadi intinya bahwa mereka harus berani bersaksi. Seperti Yesus itu tadi saya singgung dalam khotbah di gereja ya, sudah diramalkan bahwa nanti yang mengusir kamu, yang membunuh kamu, yang merusak tempat ibadatmu, dia merasa benar. Persis yang dialami. Jangan dikira zaman Jokowi itu gereja yang dibakar berapa? Tinggi juga 500-an lebih dibakar. Kalau ditanya yang bakar itu jangan dikira merasa salah, merasa benar. Ya, merasa benar mereka. Persis yang diramal Yesus. Orang murid nanti kamu siap-siap saja. Yang musuhi kamu, yang membunuh kamu merasa benar. Orang-orang Yahudi ini yang saya yakini kok merasa tidak salah. Ini kita juga menghadapi masyarakat kita seperti itu masih. Ya. Lalu yang sekarang disoroti siapa? Ustadz Abdul Somad ya, UAS. Ustadz UAS. Itu dia nantang kok. Nanti kalau saya dipanggil di penjara, siap saya tidak takut. Saya kalau diancam malah saya maju, saya tidak takut diancam. Saya menyampaikan kebenaran. Ya. Apa yang disampaikan mengkritik Yesus itu setan itu. Itu setan itu yang disalib. Wah, sak penae dhewe wes. Setan, istrinya Bunda Maria itu ya diragukan. Apa? Istrinya
selingkuh, kemudian itu capek naik dewi. Terus yang mantan Kristen, pendeta, dosen, siapa namanya? Ya awal ini dia nantang ya. Udah saya nantangin kebenaran, panggil polisi siap. Ya. Nah itu yang sekarang dicari-cari ya si Yosef Tang, apa? Yosef Paul Tang itu menyuarakan suara hati mereka tidak ditangkap. Mengapa? Saya kejar terus, diwawancari jawab poso. Lalu Romo yang dari gereja, Romo siapa? Yang terkenal itu malah ditujukan pemerintah, jadi antar agama itu yang terkenal, Romo dari Jawa Timur, muridnya Romo Kolman itu, Romo yang pelontos gundul. Itu dia menyimpulkan, alah itu Paul Tang itu kan apa istilahnya? Istilahnya negatif ya. Apa disebut apa dia? Mencari popularitas. Namanya apa? Ya itu dituduh mencari popularitas. Wah padahal dia isinya juga mau membela. Ya, dia memang mengakui kasar, melukai. Dia merasa juga, entah nanti nasibnya gimana. Ya, itu dia menuduh prihatin. Ya, maka dia, ya Romo itu juga, ya kalau mereka tidak diberi sanksi, sebenarnya harus sikap adil untuk ada catatan itu. Ya, itu bukan kok masalah cari percundang kita. Cari nama itu Romonya katakan, walau itu Yosef Paul percundang. Wah langsung ditanggapi tuh. Romo kesimpulannya seperti itu. Tapi saya melihat juga bahwa Romo memberi catatan bahwa kalau yang pihak non Katolik ngomong sampai naik dia tidak ada pengadilan, tidak adil juga. Itu. Ya. Nah baik, jadi apa yang diramalkan Yesus itu jangan dikira sekarang tidak ada. Jadi kalau ada interview mereka, saya merasa benar dia sudah saya siap di penjara kok. Nah, Gereja Katolik pun juga demikian dulu kan fanatiknya sebelum Konsili Vatikan kedua, ya, di luar Gereja Katolik tidak ada keselamatan, gitu. Wah, kafir masuk neraka itu merasa tidak salah, tapi sekarang sadar bahwa keselamatan kita bersama. Ya, menuju ke rumah Bapa di surga sama-sama, jangan merasa paling suci, paling pinter, paling benar, paling tidak bisa dialog. Kalau mau dialog ya merasa menghargai positif mereka. Kita sama-sama ke surga. Itu setelah Konsili Vatikan kedua. Tadinya yaitu seperti saudara-saudara kita itu paling benar. Kamu akan masuk neraka semua gitu kan? Masuk neraka, yang masuk surga itu hanya kami ini. Ya. Persis. Jadi kita introspeksi diri, kita pun dulu juga demikian. Maka kalau menilai saudara kita ya kita doakan. Siapa tahu nanti seperti Paulus. Banyak lah kalau YouTube kan modelnya seperti Paulus. Dulu musuhi gereja, musuhi orang Katolik, bertobat. Itu saya amati begitu. Ya. Baik, mari kita teruskan. Ya, pesan-pesan Injil hari ini dengan acaranya doa umat atau ya aku percaya tidak sah karena bukan minggu doa umat. Ya, baik, mari kita hening sejenak menyampaikan permohonan-permohonan keprihatinan yang saya lontarkan baik dalam pribadi tidak matang misalnya baik dalam masyarakat maupun keprihatinan ya. Situasi sekarang ini ya tentunya rencana kita misa itu seminggu yang lalu tanggal 3 tapi saya tidak bisa meninggalkan pertemuan dan Bapak Uskup ya intinya bagus ada narasumber ahli psikologi dan ahli ekonomi dari Atmajaya intinya gereja harus hadir dalam aspek ekonomi karena banyak yang PHK kesulitan ekonomi hadir dalam ahli psikologi tidak rela atau masa apa istilahnya shock yang meninggal Pak Petrus saya kira sudah dipanggil Tuhan kok Pak Petrus tidak datang ternyata muncul Pak Petrus masih hidup ya.
Ternyata yang meninggal Pak Budi bukan Pak Petro ya. Pak Petro dulu tiap saya datang selama Agustus sampai September ya, itu kok tampil doa terus, kok enggak ada kena COVID. Waduh. Nah, terus dikabarkan itu kan terpukul. Kalau hanya 1, 2, tapi kalau lebih dari 2, 3, ada yang sampai sekarang belum sembuh. Bagaimana mendampingi mereka ya? Lalu juga pastoral yang lain menggereja. Itu simpulannya harus hadir. Wah, saya itu tidak mudah. Bekal pastor itu terbatas. Walaupun saya sudah 30 tahun lebih, pendampingan psikologi belum tentu mampu. Ya, pendampingan ekonomi juga. Tapi untung di sini kreatif. PSN-nya kreatif. Ya, pasar Barsum ya, warung sembako. Terus kemarin banjir, wah, pakai poster-poster itu. Saya dikomentari, wah, PSN-nya kreatif. Ternyata yang mendukung CAP ya. CAP mendukung. Ya. Nah itu saya sharingkan. Bersyukur ya punya kreativitas untuk hadir di tengah-tengah masyarakat. Yang terakhir apa kayak poster bingkisan Idul Fitri itu tidak membedakan samaan. Itu kan 170 kemarin saya bagikan karena saya juga minta dari Lilitan, Santa Ana, Tangerang, saya ekspos 170. Ya, terus dibagi-bagi. Nah itu wah kreatif itu. Ya, melibatkan mendapat 60-an, mendapat 5,5 juta, 60-an paket. Pro Diakon katanya 60, pro yang lain ketua lingkungan dan tokoh. Bagus. Baik, itu mari kita sampaikan permohonan-permohonan bagi yang ingin mengungkapkan silakan. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan karunia Roh Kudus kepada kami. Bantulah kami supaya kami juga berani bersaksi lewat perkataan, lewat sikap hidup kami, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan dalam diri kami. Kami mohon. Apalah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi saudara kami, Bapak Ignatius Salim Tejakusuma, yang hari ini berulang tahun. Engkau sudah memberikan rahmat kehidupan, kiranya Engkau juga berkenan memberikan kebahagiaan, sukacita, juga kesehatan dan panjang umur, sehingga ia boleh senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon. Apalah doa kami ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk anak-Mu Kosmas yang dalam pergumulannya menghadapi sakit CA-nya, kiranya Engkau memberikan kekuatan dan Engkau menjamah dia, menyembuhkan dan memulihkannya kembali seperti sedia kala. Kami mohon. Apalah doa. Demikianlah ya Bapa di surga, telah sampaikan permohonan-permohonan. Ini semua kami mohon lewat Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita bawa doa permohonan dalam perayaan kasih.
persembahan. Kita hantar persembahan kita kepada Tuhan, kita serahkan hidup kita, segala cita-cita kita, harapan kita, rencana kita, seturut dengan kehendak-Nya. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan kepadamu. Serahkan padamu segala cita-citaku, cita-cita masa depanku menjadi milikmu. Tuhan, jadikan kami terang-Mu di dalam kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduan bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan kita ini diterima demi kemuliaan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah sumber sukacita kekal, terimalah persembahan gerejamu yang kini sedang berjuang dan juga sekaligus bersukacita. Dan semoga roti anggur ini Engkau ubah menjadi tanda kehadiran Putramu di tengah-tengah kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan serta Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantahnya ya Bapa, kami memuji Dikau setiap waktu. Peristiwa saat ini layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Ia menggenapi korban-korban perjanjian lama, dan ketika menyerahkan diri kepadamu demi keselamatan kami, Ia bertindak serentak sebagai imam, altar, dan korban. Dari sebab itu seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat, dan bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduslah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku.
Demikian pula sudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Ya Tuhanku dan Allah. Marilah menyatakan firman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimbun jadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus serta para imam diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimulah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk selamat kita dan menurut ajaran yang baik, maka beranilah kita berdoa. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, cacilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana dalam diri kami sendiri, dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dan rindu kedatangan selamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara Kristus, pangkal damai dan keselamatan kita, oleh karena itu malah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkau antara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Silakan kalian menyampaikan. Damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang akan kami sambut memberi kami kehidupan abadi. Amin. Amin. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Saudara, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tak boleh sedikit.
sini aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Tuhan Yesus, Engkau tidak meninggalkan kami sebagai yatim piatu, tetapi Engkau mengirimkan Roh Kudus. Biarlah Roh-Mu yang hidup memenuhi kami. Roh-Mu yang hidup menguatkan kami dan memulihkan kami. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan, mengalir dalam jiwaku, dan kami tenang bersama-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Kami buka hati untuk jamaah. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, Yesus berdiri di tengah-tengah para murid dan berkata, "Salam damai bagimu sekalian, haleluya." Marilah berdoa. Allah sumber segala hidup, Engkau telah memperbarui hidup kami dengan sakramen-sakramen-Mu. Kami mohon pandanglah kami dengan rela, dan bangkitkanlah tubuh kami yang hidup, yang mulia, dan juga semoga kami Kau kuduskan, sehingga persekutuan kami dengan Putra-Mu memperteguh usaha kami dalam membangun kerajaan-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Semoga Allah memberkati saudara dengan segala berkat surgawi. Amin. Semoga Allah menjadikan saudara kudus dan tak bercela di hadapan-Nya. Amin. Semoga Allah melimpahkan saudara dengan kemuliaan-Nya, menghajar saudara dengan sabda kebenaran dan Injil keselamatan, dan memenuhi hati saudara dengan kasih persaudaraan. Amin. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa telah selesai. Haleluya. Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Terima kasih Romo Suryo yang sudah mempersembahkan misa pada malam hari ini. Juga terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Andi dan tim ya dari
Multimedia Kepribadian Semarang, dan juga yang bertugas Pak Tono, Bunda, Pak Lim Gansun, Jovita, Louis, dan teman-teman semua, sehingga misa offline maupun online bisa berjalan dengan baik pada malam hari ini. Tidak disangka-sangka semestinya kita bisa online seperti ini, walaupun kelihatannya banyak sekali cita-cita yang mungkin belum terpenuhi oleh karena sesuatu hal, maka malam hari ini kita bisa menyelenggarakan secara online. Mungkin Romo baru kemarin ya kami kasih tahu bahwa nanti misa bersama kami Romo, tapi Romo juga mungkin berhalangan kalau jam 6, jam 6:15. Puji Tuhan ini bisa terlaksana. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu yang sudah hadir semua maupun yang ada di rumah yang saat ini mungkin ikut Zoom atau YouTube di rumah masing-masing. Tapi kami percaya bahwa teman-teman semua yang tidak bisa di offline ini di rumah tetap semangat, tetap kita bersatu dalam persekutuan doa karismatik ini. Dan 1 bulan sekali dilaksanakan PD, kita nanti bulan depan, tapi nanti hari dan jamnya kita umumkan lewat grup ya, WA ya, dan siapa-siapa yang bertugas nanti menyusul. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan, selamat malam, selamat bertemu kemudian di bulan yang akan datang. Bapak Ibu yang terkasih, ada persembahan kasih kalau Bapak Ibu berkenan yang mungkin hadir tempat ini maupun yang ada di rumah bisa mentransfer ke rekening atas nama Ibu Monika Silasari dengan nomor rekening BCA yang tercantum di sini 783 038 1915. Apabila Bapak Ibu memberikan untuk kode rupiahnya ditambahi Rp1, umpama 100.000 ditambahi 100.000 Rp1, supaya tidak membingungkan nomor rekening dari Ibu Monika, sehingga bisa siapa-siapa yang memberi, siapa-siapa yang sudah transfer ada di tempat rekeningnya. Jadi transparan sekali, kelihatan sekali di situ. Terus untuk novena Roh Kudus besarkan lagi bisa enggak? Kecil ini. Sudah paling besar. Mungkin di grup WA ada ya, Bapak Ibu ada ya di grup WA, itu novena Roh Kudus tanggal 14 sampai 22 Mei. Itu 9 hari dengan pembawa acara ini sudah ada di situ, 9, ada Romari, ada Pak Tono ya, ada Pak Vincent segala macam. Nah, untuk PDKG Gedangan itu mendapat giliran untuk tim pujian tanggal 19 hari Rabu. Rabu tanggal 19, tim PDKG dari Gedangan. Ya, kepikapan. Mungkin Bapak Ibu yang bisa langsung lewat YouTube atau Zoom ada ya, Pak Lim ya, bisa mengikuti novena Roh Kudus ini. Gitu, tanggal 14 sampai 22, 9 hari. Nah, untuk pencurahan Roh Kudus minggu penutupan ya Pak Tono ya, tanggal 23 ya, 23 Pak Tono sendiri yang memberikan dengan pujian tim dari Mikael ya, Semarang Indah. Bapak Ibu bisa mengikuti dari awal sampai dengan akhir novena Roh Kudus ini, karena ini bulan Mei kita semua memperingati pencurahan Roh Kudus. Dan untuk di gereja sendiri Ramaya, Hari Raya Kenaikan Tuhan kita rayakan secara online atau offline tanggal 12 sore, Rabu sore, dan tanggal 13 sore, pas hari Lebaran itu. Rabu dan Kamis secara online bisa, offline pakai undangan, seperti misa Sabtu dan Minggu. Itu jamnya sama pukul 5:30 sore. Itu mungkin pengumuman dari kami. Terima kasih sekali lagi. Kami ucapkan selamat malam. Kita tutup dengan satu pujian. Terima kasih.
Mari dalam bulan Maria, bulan Mei ini, kita nyanyikan, kita berikan salam bagi Bunda Maria, dia putri Santa Perawan Maria, dia putri pilihan Allah. Kita bangkit berdiri, kita berikan salam kepada Perawan pilihan Allah, Santa Maria. Perawan pilihan Allah, oh Maria, kau terima tugas berlimpah, oh Maria, doakan para putra dalam mengemban tugasnya di dunia dengan hati yang terbuka. Oh Maria, kau sambut tugas raksasa, oh Maria, doakan para putra dalam mengemban tugasnya di dunia. Terima kasih Romo Suryo, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah mengikuti perayaan Ekaristi, baik yang di rumah secara online maupun offline. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi di persekutuan doa bulan depan. Amin. Terima kasih Romo.